Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendisya Putri, NIM 25223. Baik, di sini saya akan membawakan materi yang pertama dengan makalah kami yang berjudul Model Pembelajaran Tematik. Dalam hal ini saya akan membawakan dua materi, yakni yang pertama adalah pengertian dari model pembelajaran tematik, dan yang kedua ini adalah landasan dari model pembelajaran tematik. Kita langsung masuk ke poin yang pertama, yakni pengertian dari model pembelajaran tematik. Model pembelajaran tematik sendiri adalah acuan pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan pola-pola pembelajaran secara sistematis. Model pembelajaran tersusun atas beberapa komponen, yakni ada fokus, sintaks, sistem sosial, dan sistem pendukung. Model pembelajaran juga merupakan cara yang dilakukan guru dalam melaksanakan suatu pembelajaran agar konsep yang disajikan dapat dipahami oleh peserta didik. Dari beberapa pengertian yang saya sebutkan tadi, maka dapat disimpulkan yakni model pembelajaran tematik adalah suatu kegiatan pembelajaran dengan memadukan materi beberapa pembelajaran dalam satu tema, yang melakukan keterlibatan peserta didik dalam belajar dan pemberdayaan dalam memecahkan masalah, sehingga hal ini dapat menumbuhkan kreativitas sesuai dengan potensi dan kecenderungan mereka yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang poin kedua ini ada landasan dari pembelajaran tematik. Landasan pembelajaran tematik ini mencakup beberapa poin, yakni ada 3 poin. Yang pertama itu ada landasan filosofis. Landasan filosofis ini sangat berpengaruh oleh aliran filsafat, yaitu mencakup 3 aliran. Yang pertama itu ada progresisme, yang kedua itu ada konstruktivisme, dan yang ketiga itu ada humanisme. Aliran progresifisme ini memandang proses pembelajaran yang perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan suasana yang alamiah atau natural, dan memperhatikan pengalaman siswa. Yang ketiga ini ada aliran konstruktivisme, yakni melihat pengalaman langsung secara direct, experiences, yakni sebagai kunci dalam pembelajaran. Menurut aliran ini, pengetahuan adalah hasil dari konstruksi atau pembentukan manusia. Manusia mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seorang guru kepada anak, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing siswanya. Pengetahuan bukan suatu yang sudah jadi, melainkan suatu proses berkembang yang terus-menerus. Keaktifan siswa yang mewujudkan oleh rasa ingin tahunya sangat berperan dalam perkembangan pengetahuannya. Sementara aliran humanisme melihat siswa dari segi keunikan atau kekhasannya, potensinya, dan motivasi yang dimilikinya. Yang kedua itu ada landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologi atau perkembangan peserta didik. Psikologi belajar, psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan para peserta didik. Psikologis belajar memberikan kontribusi dalam hal bagian isi atau materi. Pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa harus mempelajarinya. Yang ketiga itu ada
landasan yuridis. Poin yang ketiga nih adalah landasan yuridis. Landasan yuridis dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Landasan yuridis ini landasan yuridis ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pasal 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Baik, hanya di situ materi yang saya cakup, dan selanjutnya materinya akan dibawakan oleh teman kita Fadila Septianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fadila Septianti dengan NIM 25221. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Henisha Putri. Yang ketiga, pentingnya pembelajaran tematik untuk murid sekolah dasar. Model pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar atau mengarahkan siswa secara aktif terlebih terlibat dalam proses pembelajaran. Melalui pembelajaran tematik, siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajari secara holistik, bermakna, otentik, dan aktif. Cara pengemasan pengalaman belajar yang dirancang guru sangat berpengaruh terhadap kebermaknaan belajar siswa. Pengalaman belajar menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual menjadi proses pembelajaran lebih efektif. Kaitan konseptual antara mata pelajaran yang dipelajari akan membentuk skema sehingga siswa akan memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Pentingnya pembelajaran tematik diterapkan di sekolah dasar karena pada umumnya siswa pada tahap ini masih melihat segala sesuatu sebagai suatu kebutuhan atau holistik. Perkembangan fisiknya tidak pernah bisa dipisahkan dalam perkembangan mental, sosial, dan emosional. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu atau disebut dengan learning by doing. Oleh karena itu, guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar siswa. Pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual menjadi proses pembelajaran lebih efektif. Kaitan konseptual antara mata pelajaran yang dipelajarin akan dibentuk skema sehingga siswa akan memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Selain itu, dengan penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar akan sangat membantu siswa karena sesuai dengan tahap perkembangannya, siswa yang masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan atau holistik. Beberapa ciri khas dari pembelajaran tematik antara lain, yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Yang keempat, membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Yang kelima, menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemuin siswa dalam lingkungannya. Yang keenam, mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggapan terhadap gagasan orang lain. Karakteristik model pembelajaran tematik. Sebagai suatu model pembelajaran,
Pembelajaran tematik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada siswa. Pembelajaran tematik berpusat pada siswa atau student center. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua, pengalaman langsung. Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa, direction experience. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret, sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Dalam pembelajaran tematik, pemisahan antara mata pembelajaran menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitannya dengan kehidupan siswa. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 5. Bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat luas atau fleksibel, di mana guru dapat mengaitkan bahan ajaran dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Bahkan mengaitkan dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berbeda. 6. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat, kebutuhan siswa. Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Yang 7. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Yang kelima, rambu-rambu pembelajaran tematik. Dalam pembelajaran tematik pun ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar pembelajaran tematik sesuai dan mencapai tujuan yang ingin dicapai kepada peserta didik. Menurut Rusman, ada beberapa rambu-rambu pembelajaran yang tematik terpadu, yaitu yang pertama, tidak semua mata pelajaran harus dipadukan. Yang kedua, dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas semester. Yang ketiga, kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan jangan dipaksakan untuk dipadukan. Kompetensi dasar yang tidak diintegrasi dibelajarkan secara tersendiri. Keempat, kompetensi dasar yang tidak dapat tema harus tetap diajarkan melalui tema lain maupun disajikan secara tersendiri. Yang kelima, kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, berhitung, serta penamaan nilai-nilai normal. 6. Tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat, lingkungan, dan daerah setempat. Sekian presentasi dari saya. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi dari kami dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.